Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawam bihi salafuna salihuna ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Shadaqallahu alaihi wa sadaqa Rasulillahil karim. Hadirin hadirat seluruh jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas yang hadir pada pagi hari ini, mudah-mudahan semuanya senantiasa memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita awali sama-sama terlebih dahulu dengan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, rahmat, hidayah, karunia yang telah kita rasakan bersama-sama. Dengan ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan juga bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, juga bersalam kepada beliau dengan sama-sama mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tema kita pada pagi hari ini adalah sebagaimana surah Al-Baqarah ayat 135, yaitu tentang kedengkian orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kalau saya sebutkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, berarti berkaitan dengan Bani Israil. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani adalah orang-orang yang mengagumi Nabi Ibrahim alaihissalam, juga mengagumi Nabi Yakub alaihissalam. Namun dia tidak mau mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak mau mengikuti Nabi Yakub alaihissalam. Dia mengagumi Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub alaihissalam adalah untuk membenarkan keyakinan yang diikutinya. Seharusnya kalau orang itu kaku, senang, bangga, itu kan seharusnya mengikutinya. Ini anehnya Bani Israil, orang Yahudi dan Nasrani, mengagumi Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub alaihissalam, namun tidak mau mengikuti apa yang disampaikan Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub. Maka sepatutnya sebetulnya apa
apabila dia mengagumi Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub alaihissalam, maka sepatutnya dia harus mau mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sama dengan kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Yakub alaihissalam. Apa kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW? Adalah beragama Islam. Semua para nabi-nabi itu adalah beragama Islam. Nabi Ibrahim beragama Islam, Nabi Ismail Islam, Nabi Yakub Islam. Diteruskan yang terakhir di ujung dari kalangan Bani Israel, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Ini juga Muslim, alias tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun anehnya, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani justru dia adalah membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memusuhi umat Islam. Maka dia senantiasa berupaya agar umat Islam ini keluar daripada agama Islam. Ya, saya sebutkan dari kedengkian orang-orang Yahudi dan Nasrani. Saking dengkinya dia berupaya agar umat Islam ini yang telah beragama Islam ini adalah murtad, keluar daripada agama Islam. Maka dia akan terus-menerus berupaya, sampai kapan? Ya sampai akhir zaman. Terus-menerus dia berupaya. Kalaupun mereka tidak mau keluar daripada agama Islam yang telah beragama Islam ini, maka dia berusaha, walaupun dia tetap beragama Islam, namun dia tidak menjalankan agama Islam. Itu juga keinginan daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Silakan tetap beragama Islam, yang penting tidak menjalankan ajaran Islam. Karena orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak menginginkan adanya kebenaran. Maka dari itu kita bahas ayat ini tentunya sebagai pengajaran kepada kita semuanya, agar kita berhati-hati, jangan sampai kita tertipu oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kita jaga anak-anak kita, kita bimbing anak-anak kita, jangan sampai tertipu. Karena bisa jadi banyak tipuan-tipuan muslihat yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Jangan sekali-kali kita tertipu olehnya. Karena orang-orang Yahudi dan Nasrani banyak memiliki gerakan-gerakan yang membuat umat Islam ini ragu dengan Islam, sehingga dia keluar dengan Islam. Banyak gerakan-gerakan, bahkan sudah sampai gerakan internasional yang dilakukannya. Makanya kita berhati-hati. Terbukti sekarang ini, terbukti. Lihat itu kekejaman Yahudi. Dia sering disebut dengan Israel, Bani Israel, keturunan daripada Israel. Israel artinya bagus, yaitu Isra, hamba atau kekasih. Il adalah Tuhan atau Allah, kekasih Allah. Namun ternyata sikapnya orang Yahudi dan Nasrani tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat kekejamannya. Sepertinya umat Islam seluruh dunia gak mampu melawannya. Sepertinya bebas tapi sudah terbelenggu.
kakinya terbelenggu, tangannya terbelenggu, mulutnya tertutup. Ya buktinya sekarang. Maka kita berhati-hati di sini, jangan sampai kita itu tertipu oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, karena terus dia berupaya agar kita ini keluar daripada Islam. Dia gak ridho, dia gak senang, dia gak puas kalau kita itu gak ikuti dia. Ayat yang lalu yang telah kita bahas, surat Al-Baqarah 120-nya, walan tarda 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Walan tardo, dan sekali-kali gak ridho, gak puas, gak suka, gak senang. Angkal Yahud kepada kalian dan orang-orang Yahudi, walan Nasara, dan juga orang-orang Nasrani, gak puas, gak suka, gak rela sebelum kita itu mau mengikutinya. Hatta tattabi'a millatahum, sehingga kita ikut dengan millahnya dia, jalan hidup dia. Sedangkan jalan hidup kita itu kan tidak sama. Jalan kita tidak sama dengan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Millah, jalan, yaitu at-thariq, jalan. At-thariq al-masrukah, jalan yang ditempuh. Kita punya jalan yang ditempuh. Ternyata orang Yahudi jalan yang ditempuhnya tidak sama dengan umat Islam. Apa yang ditempuhnya? Hawa nafsunya yang diikuti. Maka Allah tegaskan di dalam ayat 120 ini, Qul inna hudallah huwal huda. Pakai kata inna yang tauhid. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Wala in tabata ahwa'ahum, jangan sekali-kali ikuti kehendak mereka, hawa nafsu mereka, ahwa'ahum. Kalau kita sudah tahu ilmunya, lalu kita mengikutinya, nanti kita di hari kiamat tentunya malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Allah tidak akan memberikan perlindungan, Allah tidak memberikan pertolongan terhadap orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Yahudi senantiasa berupaya terus-menerus agar kita ini ragu dengan agama kita, terus kita keluar daripada agama Islam. Maka kita bahas satu ayat ini, mudah-mudahan jadi pengajaran buat kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qalu, siapa ini yang berkata ini? Mereka berkata, ini adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Jadikan kalian semuanya ini Yahudi atau Nasrani, saya kalian akan dapat petunjuk. Maka Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia adalah mufassir dari kalangan para sahabat. Tafsir kita ini banyak merujuk kepada Ibnu Abbas. Dia mengatakan asbabun nuzulnya ayat ini. Jadi kalau Al-Quran kan asbabun nuzul, kalau hadis kan
asbabul wurud. Sebab turunnya ayat ini yaitu berkaitan dengan orang-orang Yahudi. Dia mendatangi Rasulullah, mendatangi orang-orang yang beriman dan mengatakan, wahai Rasulullah, wahai orang-orang yang beriman, ikutilah kami, karena kami inilah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikutilah kami. Demikian juga sama juga orang-orang Nasrani mengatakan yang sama. Wahai Rasulullah, wahai para sahabat semuanya, orang-orang yang telah beriman kepada Rasulullah, kamilah sebenarnya yang telah mendapatkan petunjuk, maka ikutilah kami. Yang sebenarnya orang-orang Yahudi dan Nasrani, dia senantiasa mengajarkan kekufuran, mengajarkan kesesatan. Dia mengakui bahwa Allah itu punya anak. Orang Yahudi, orang Nasrani juga sama mengakui bahwa Allah juga punya anak. Waqalatil yahudu, berkatalah orang-orang Yahudi, Uzairun ibnullah. Surat At-Taubah ayat 30 ya. Waqalatil nasara, dan juga orang-orang Nasrani juga mengatakan Al-Masih ibnullah. Al-Masih, Isa Al-Masih itu adalah anak daripada Allah. Ini kan berarti apa? Menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia mengaku mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rupanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan Rasulullah SAW dan juga orang-orang yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jawaban atas ajakan orang-orang Yahudi dan ajakan orang-orang Nasrani. Qul bala millata Ibrahim hanifa. Qul, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang mengajarmu dan mereka merasa mendapatkan petunjuk tadi, bal millata Ibrahim hanif, tetapi millah, bahkan millah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah hanifah, yang lurus. Yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak sama dengan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Mereka yang mengagumi Nabi Ibrahim ternyata tidak mau mengikuti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim orang yang lurus bertauhid kepada Allah, hanifah. Ini ada yang menerjemahkan hanif itu kan lurus yang mempunyai makna la ilaha illallah, senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun Nabi Ibrahim itu hidup di masyarakat yang menyembah berhala, tetap bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Ibrahim adalah hanifah, orang-orang yang hanif. Sehingga kalau orang Yahudi mengaku-ngaku bahwa Ibrahim itu orang Yahudi, Nasrani juga mengatakan Ibrahim orang Nasrani, maka dinafikan oleh Allah, dibantah oleh Allah. Ada ayat nafian tentang Nabi Ibrahim bahwa Nabi bukan orang Yahudi dan bukan orang Nasrani, yaitu surat Al-Imran ayat yang ke-67. Disebutkan surat Al-Imran, kita baca 68. Maka Ibrahim Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ya, bukanlah orang Nabi Ibrahim orang Yahudi dan Nabi Ibrahim bukan orang Nasrani. Nabi Ibrahim itu adalah orang yang lurus
lurus, orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu ada penafian. Nabi Ibrahim bukan Yahudi, Nabi Ibrahim bukan Nasrani. Maka Hanif kita bisa bahas sebelumnya ya. Di dalam ayat ini tadi disebutkan ya kata-kata au, hudan au nasor, hudan au nasor, ada kata-kata au. Berarti kalau disebutkan ada kata-kata au, berarti sebetulnya apa di sini? Orang Yahudi itu ya, kepercayaannya tidak sama dengan orang-orang Nasrani. Demikian pula orang-orang Nasrani kepercayaannya tidak sama dengan orang-orang Yahudi. Maka Allah pakai kata au di sini. Kalau orang Yahudi meyakini Uzair anaknya Tuhan, orang Nasrani Isa Al-Masih anaknya Tuhan. Ini kan dua kelompok Yahudi dan kelompok Nasrani. Tapi ketika dua kelompok ini berhadapan dengan umat Islam, dia itu bersatu. Bagaimana caranya umat Islam itu keluar daripada Islam? Karena keyakinan Yahudi dan Nasrani tentang kebenaran tentang Tuhan tidak sama. Tapi ketika berhadapan dengan umat Islam, bersatulah ya orang Yahudi dan orang Nasrani. Maka sebutannya di sini waqalu kunu hudan au nasara, bukan hudan wa nasara, bukan. Tapi hudan au artinya atau Yahudi atau Nasrani. Yahudi atau Nasrani. Hudan au nasara qul bal millata Ibrahim hanifa. Katakanlah bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang hanif, orang yang lurus, orang yang senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata hanifah ini sebenarnya Ibu Bapak, maknanya itu asalnya bukan lurus sebetulnya itu. Hanifah itu asal maknanya adalah condong. Asal makna hanifah itu adalah condong. Kalau ada kebenaran, ada kebaikan, maka ini condong kemana? Condong. Hanif, ahnaf, ada yang disebut ahnaf. Ahnaf itu apa ya? Orang yang berjalan, maaf, mungkin ada orang yang kadang-kadang kakinya itu panjangnya tidak sama. Panjangnya tidak sama. Kalau biasanya kakinya nggak sama, kalau berjalan kan ada condongnya. Nah, namanya ahnaf. Ada orang ahnaf ya, jalannya pasti condong. Nah, jadi kalau sama-sama ditegakkan, karena apa? Tingginya nggak sama tadi kakinya, panjangnya nggak sama. Condong kemana condong? Nah, semua yang kiri ini, yang beda condong yang kiri. Nah, yang kanannya nggak sama, condongnya ke kanan. Maka condong, makna hanifah itu sebetulnya asalnya adalah condong. Condong ya. Saya contohkan begini. Ketika ada dua pilihan, pilih ke masjid atau ke mall. Untuk menerangkan hanifah ini hanif, pilih ke masjid atau ke mall. Nah, kalau dia pilih ke masjid berarti apa? Condongnya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ingat tuh sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun Nabi Ibrahim itu hidup di lingkungan, di rumah yang membuat patung, pamannya membuat patung, yang nama Azar membuat patung. Nah, walaupun pamannya membuat patung, hidup di lingkungan yang membuat patung, bahkan rajanya sendiri juga menyembah patung, masyarakatnya semuanya menyembah patung, namun Nabi Ibrahim tidak ikut-ikutan menyembah patung. Hanif, senantiasa condong bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna hanif condong tadi, pilih ke masjid atau ke mall.
Kalau pilih ke masjid berarti apa? Condong kepada yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan tidak sedikit orang yang mau pilihnya ke mall. Sudah azan pilihnya ke mall. Ngapain ke mall? Di mall juga nggak beli apa-apa. Kadang-kadang cuma lihat doang. Katanya apa? Cuci mata. Di mallnya cuci mata. Nggak beli apa-apa, cuma lihat aja. Maka ini condong. Jadi makna asalnya hadis itu sebetulnya adalah condong. Jadi kalau dihadapkan dengan kebatilan, maka maknanya condong tadi. Condongnya kepada kebaikan, bukan kepada kebatilan. Tapi kalau dihadapkan dengan kebaikan, ya disebutnya lurus tadi. Agama yang lurus. Karena dihadapkan dengan agama. Memang dia kita tidak salah ini memahami. Namun asal kata hadis itu adalah maknanya condong. Kalau disebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang hanif, yaitu orang yang senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut hanif. Hanif. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa ma kana, tidaklah Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Jadi disebutkan, ketika disebutkan yang pertama berkaitan dengan Nabi Ibrahim sendiri. Nabi Ibrahim itu orang yang hanif. Nabi Ibrahimnya adalah orang yang hanif. Bagaimana ketika Nabi Ibrahim dengan kelompoknya? Oh, Nabi Ibrahim bukan termasuk golongan orang yang musyrik. Jadi tadi disebutkan millata Ibrahim hanifah berkaitan dengan Nabi Ibrahimnya alaihissalam, dan apabila berkaitan dengan kelompoknya, Nabi Ibrahim gak termasuk orang-orang yang musyrik. Nabi Ibrahim adalah orang yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wa ma kana minal musyrikin. Jadi maka tentunya ini adalah kita kehati-hatian. Kita harus paham tentang mana itu yang menyebutkan Allah dan mana itu yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam beragama kita nggak boleh ikut-ikutan. Agama ini karena telah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nggak boleh ikut-ikutan. Innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilihkan bagi kalian agama. Ayat yang lalu yang kita bahas ya, wa wassa biha Ibrahimu bani wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Ayat yang sebelumnya. Jadi masalah agama kita nggak boleh main-main. Telah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kalau kita lihat ayat-ayat di dalam Al-Quran, banyak pesan-pesan tentang kaitannya dengan menjauhi kemusyrikan. Kalau kita baca surat Luqman, banyak sekali nasihat itu. Karena menyekutukan Allah itu adalah dosa besar. Ya. Dan kita lanjutkan. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbaq. Maka dikatakan di sini amanna, katakanlah wahai Rasulullah, wahai orang-orang yang beriman, amanna, kami beriman billahi, kepada Allah. Ya, orang-orang Yahudi di saat itu di zaman Rasulullah SAW ketika mengajak untuk menjadi orang-orang Yahudi dan Nasrani, kata-kata kepada mereka amanna billah,
unzila ilaina, dan juga apa-apa yang diturunkan kepada kami. Apa yang diturunkan kepada kami? Wahyu Allah Subhanahu wa taala. Semua para nabi-nabi mendapatkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bentuknya cuma suhuf saja seperti Nabi Ibrahim, suhufi Ibrahim wa Musa. Semuanya dapat wahyu. Ada yang suhuf saja, ada wahyu yang menjadi Alkitab. Jadi Alkitab kan ada 4 ya. Ada Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, dan juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kami beriman kepada Allah dan beriman terhadap apa-apa yang telah diturunkan kepada kami. Wa ma unzila, dan apa-apa yang telah diturunkan kepada ila Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim. Maka kalau sebutan Nabi Ibrahim apa? Suhufi Ibrahim wa Musa. Ada suhuf, lembaran-lembaran. Jadi yang diturunkan Nabi Ibrahim, yang diturunkan Nabi Ismail, yang diturunkan Nabi Ishak, yang diturunkan kepada Nabi Yakub wal asbab, dan kepada anak cucunya. Wa ma utiya Musa wa Isa, dan apa-apa yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Ada di situ Alkitab, yaitu ada Taurat, ada Injil. Ada Taurat, ada Injil. Kita pun juga mengakui adanya kitab Taurat, adanya kitab Injil, mengakui. Walaupun kita tidak diperintah untuk membacanya. Saya kalau nanya itu, Bapak ada yang pernah baca Injil? Pasti apa jawabannya? Oh, nggak pernah. Ya, nggak pernah. Ya, kalau saya belajar perbandingan agama, belajar semuanya. Injil belajar, ya. Taurat belajar, buku yang kaum Bucu juga belajar, Hindu juga belajar. Ya, namanya perbandingan kan juga. Belajarnya ya belajar juga. Apa itu seminari, apa itu seminara, apa itu yang dilakukannya, belajar. Makanya Injil punya, dia punya juga. Ya, kalau ibu bapak punya Al-Quran yang biasanya kalau umroh atau kalau haji biasanya dikasih dari Arab itu yang warna coklat, itu sebetulnya paling depan itu ada Injilnya itu, ibu bapak. Tapi kadang-kadang itu jarang yang tahu yang di depan ada Injilnya itu. Kisah seumpama Abraham. Memang apa? Ibrahim itu diakui juga oleh orang Nasrani. Ya. Abraham, ada Yohanes sekian, pasal sekian, ayat sekian. Ada yang coklat ya, Quran yang coklat, ya, yang biasanya kalau haji dikasih, yang dari Jepang itu tapi dikasih itu, tiga orang haji yang benar coklat, itu ada Injil, itu ada. Dan memang kita juga mempercayai kitab Taurat, kita percaya, kitab Zabur juga percaya, kitab Injil juga percaya. Namun yang kita ikuti adalah kitab Al-Qur'anul Karim, karena kita umatnya Rasulullah disempurnakan dengan Al-Qur'anul Karim. Sehingga Allah sebutkan di sini, la nufarriqu baina ahadin minhum, la nufarriqu baina ahadin minhum, la nufarriqu, tidak membeda-bedakan. Kita semuanya kan percaya semuanya. Nabi Musa juga percaya, ya. Nabi Musa juga percaya kita. Tidak ada yang membenci Nabi Isa dengan Musa kan? Karena apa? Nabi-nabi mempunyai ajaran yang sama, yang berkaitan dengan masalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi-nabi semuanya mentauhidkan Allah. Maka disebutkan dalam ayat ini, la nufarriqu baina ahadin minhum. La nufarriqu, tidak membeda-bedakan, kita tak boleh membeda-bedakan. Ini Nabi Isa, ini Nabi Musa, nabinya orang Yahudi. Enggak, itu sebenarnya Nabi Musa, Nabi kita juga itu. Orang Yahudi memang hidupnya di masa yaitu kaitannya dengan Bani Israel. Tapi apa? Nabi kita juga
Nabi Musa. Makanya terus kita juga termasuk diperintah oleh Al-Quran. Kalau kita disuruh sabar, sabar seperti sabarnya siapa? Sabarnya Nabi Musa, sabarnya Nabi Ibrahim. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Ya, perintah Allah. Maka bersabarlah kalian seperti sabarnya para ulul azmi di antara para rasul. Banyak para rasul, tapi hanya 5 yang mendapatkan gelar ulul azmi. Sering kita singkat apa itu? Minim atau minim, ya, minim. Musa, Isa, Nuh, Ibrahim, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minim atau minim ya sama kan singkatnya. Maka para nabi-nabi semuanya itu adalah beragama Islam, sehingga kita tidak membeda-bedakan. Mana ada kita benci terhadap Nabi Isa? Tidak ada, kita benci sama Nabi Isa. Kita juga percaya Injil itu yang dibawa oleh Nabi Isa. Tapi apakah isinya Injil itu menyekutukan Allah? Tidak. Yang di dalam Injil itu isinya menyebutkan, itulah yang dirubah oleh tangan-tangan orang-orang Nasrani, tangan-tangan orang-orang Yahudi. Maka saya sebutkan tadi, Isa itu adalah termasuk daripada keturunan Bani Israel. Kalau Nabi Muhammad SAW itu nasabnya kemana? Ke Nabi Ismail alaihissalam. Maka di ujung ayat ini yang menarik kepada kita, wa nahnu lahu muslimun. Wa nahnu lahu, dan kami, ya, wa nahnu lahu, artinya adalah al-muslimun, orang-orang yang senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa berserah diri kepada Allah. Jangan sampai kita ikuti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kita hanya senantiasa berpegang teguh terhadap agama Islam, senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat itu pesan ayat sebelumnya yang telah kita bahas, pesan Nabi Yakub terhadap anak-anaknya, pesan Nabi Ibrahim terhadap anak-anaknya. Agar apa? Agar senantiasa yaitu menjaga agamanya. Agamanya apa? Agamanya Islam. Para nabi-nabi agamanya Islam. Makanya agama dari sisi Allah ya hanya satu, dari Islam saja. Hanya satu, Islam. Makanya artinya Islam apa? Pasrah, menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah Islam. Wa nahnu lahu muslimun. Kami masuk golongan orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada perintahnya Allah Subhanahu, kita itu senantiasa mengikuti perintahnya. Itulah namanya adalah muslim. Senantiasa berserah diri kepada Allah. Dan terus-menerus kita jaga diri kita ini. Senantiasa ada perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sami'na wa ata'na, terus seperti itu. Itu namanya apa? Kita sebagai orang yang muslim berserah diri kepada Allah. Jangan sampai sedetik pun, sesaat pun kita meninggalkan Islam. Ada perintah, kerjakan. Ada perintah, kerjakan. Ini para khotib itu pesannya kepada kita yang setiap hari Jumat pasti itu seringnya dibaca oleh khotib. Surat Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, sampai disebutkan haqqa tuqatih, yaitu takwa yang sebenar-benar takwa. Bukan cuma pengakuan saja, benar-benar takwa. Perintahnya dikerjakan, larangannya dijauhi. Maka sama juga ketika kita ngomong mengakui bahwa saya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa cukup hanya omongan iman saja? Tidak. Iman itu harus ada buktinya. Maka buahnya iman itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti bahwa beriman, al-imanu la bitamanni. Iman tidak sekedar angan-angan.
walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal, yang telah terucap di dalam hati dan dibuktikan dengan apa? Dengan amal perbuatan. Itulah yang namanya iman yang sebenarnya. Jadi bukan pengakuan saja, oh saya telah beriman, bukan. Benar-benar kita buktikan dengan kehidupan kita sehari-hari. Itulah orang yang beriman. Oleh karena itu, tentunya di dalam ayat ini memasangkan kepada kita agar kita ini tidak tertipu oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang mereka mengaku-ngaku kagum dengan Nabi Ibrahim salam dan Nabi Yakub, yang Nabi Yakub itu dan Nabi Ibrahim itu adalah agamanya Islam, namun ternyata Bani Israel, Yahudi dan Nasrani tidak mau mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang dia itu mengaku dirinya sebagai orang yang pengikutnya Nabi Ibrahim Yakub, maka seharusnya, sepantasnya, sepatutnya dia mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Kebenaran ajaran Rasulullah yaitu sama dengan ajaran-ajaran Nabi-Nabi sebelumnya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang Yahudi mengikuti hawa nafsunya, tidak mengikuti kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau mengatakan Allah punya anak, Nasrani juga mengatakan Tuhan itu punya anak, itu adalah hawa nafsu. Sedangkan Nabi Ibrahim tidak mengikuti hawa nafsunya, dia menjalankan hidupnya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita bahas dua ayat ini, maka mudah-mudahan kita berhati-hati di dalam hidup ini, kita jaga diri kita jaga anak-anak keturunan kita senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan kita di surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ingat ini, hei orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dulu. Diri kita ini dijaga dulu. Ku anfusakum wa ahlikum nar, dan keluargamu daripada api neraka. Oleh karena itu, bagaimana cara menjaga anak-anak kita? Ajak anak-anak kita. Kalau kita terhadap anak itu kita ajak, jangan kita perintah. Sholat, ajak sholat. Jangan sholat nak. Karena apa? Kok saya sebutkan diajak itu? Kadang-kadang kalau orang itu merintah, yang perintah itu kadang-kadang nggak sholat. Beda kalau ngajak, ke masjid, ajak ke masjid berarti apa? Bapak juga sholat. Walaupun anak tadi nggak ikut seumpama cucu seorang, eyang ke masjid dulu ya. Itu sudah namanya mengajak juga. Oh, kalau jam segini eyangnya sholat atau bapaknya sholat, ibunya sholat. Maka terhadap anak itu jangan disuruh sholat, ajak sholat. Karena ada kadang-kadang, nak sholat nak, kok bapak nggak sholat? Dulu bapak sholat dulu. Maka jangan nyuruh sholat ya. Ajak sholat. Kalau ngajak sholat kan pasti bapaknya juga sholat kan. Seperti ini namanya apa? Ku anfusakum, jaga dirimu dan keluarga. Jadi jangan cuma ngajak saja, cuma perintah saja. Ajak. Kalau ajak berarti apa? Kita pun juga sholat. Ajak yang baik, kita pun juga baik. Mustahil kan? Orang pengen mempunyai anak yang soleh-solehah, dirinya sendiri gak soleh-solehah, mustahil. Maka di dalam ayat ini, jagalah dirimu dan juga keluarga. Jangan cuma nyuruh aja, nyuruh aja ayah itu, ayah sendiri juga ngaji. Ayah makanya ini kalau jadi ayah belum bisa ngaji, malulah sama cucunya. Ayah ini kok 5 terus cucunya sudah khatam berkali-kali kadang-kadang gitu. Maka kalau perlu apa? Ngajinya ngumpet dulu. Ngumpet tahu-tahu bisa. Mana hebat tuh. Maka kita jangan malu dalam masalah agama. Jangan sampai kita juga paham. Jangan, karena apa? Agama inilah yang menyelamatkan kita, itu agama kita ini.
besarnya Nabi itu enak dilakukan kaitannya dengan agama. Dan agama ini kan apabila kita bawa di dalam hidup kita, selamat kita. Selamatnya ya dunia dan selamat sampai akhirat. Maka dari itu mudah-mudahan kita senantiasa terjaga anak cucu kita agar senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti para nabi-nabi, mengikuti para rasul kita, yaitu khususnya Nabi Muhammad SAW. Kekurangan mohon maaf, kita alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.